Rizky Amalia dari Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 3A, Pendidikan Sosiologi 2019, dengan NIM 1900590. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik oleh Profesor Dr. Bunyamin Maftu MPD MA dan Ibu Rika Sartika MPD. Pendidikan resolusi konflik ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya menghadapi suatu konflik. Nah, selama mata kuliah ini, saya banyak mendapatkan ilmu baru, yakni bagaimana caranya menghadapi suatu konflik, baik itu dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Dilansir dari regionalkompas.com dengan tajuk yang berjudul Tawuran Antar Pelajar SD Pecah, Masing-masing Bersenjatakan Celurit dan Gear, memaparkan terjadinya peristiwa tawuran yang terjadi di kalangan pelajar tingkat sekolah dasar. Tawuran antar pelajar SD pecah di wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat 21 Februari 2020. Peristiwa ini berlangsung di lapangan sekitar Gedung Putih, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug. Pelajar yang tawuran ini akhirnya diketahui berasal dari SDN 1 Purwasari dengan SDN 2 Nyangkowek, Kecamatan Cicurug. Tidak ada data korban luka dalam tawuran yang akhirnya dibubarkan warga sekitar lokasi. Bahkan, tawuran yang melibatkan sekitar belasan anak ini direkam. Videonya berdurasi sekitar 36 detik telah menyebar di sejumlah WhatsApp group sejak Rabu 26 Februari tahun 2020. Dalam videonya yang singkat itu, terlihat sejumlah pelajar saling berhadapan dan saling kejar. Mereka mempersenjatai dengan alat gear dan senjata tajam celurit. Dari kronologi berita yang dipaparkan, diketahui penyebab terjadinya tawuran tersebut dikarenakan adanya kesalahpahaman antar pelajar. Tidak diketahui secara pasti apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa tersebut. Namun, dilihat dari sumber konfliknya, sebenarnya hanya dikarenakan masalah yang sepele dan kesalahpahaman tersebut belum mampu disikapi dengan bijak oleh para pelajar. Jika kita analisis dengan teori sumber konflik, nah, kasus tawuran ini dapat dianalisis dengan teori frustasi agresi. Menurut teori frustasi agresi, konflik terjadi ketika usaha seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan mengalami suatu hambatan. Keadaan ini akan menimbulkan dorongan untuk bertindak agresif dan pada gilirannya akan memotivasi perilaku untuk melukai seseorang atau merusak objek sehingga menyebabkan frustasi. Apabila dikaitkan dengan kejadian tawuran yang sebelumnya dipaparkan, maka ketika frustasi itu sudah muncul, para pelajar akan dapat melakukan tawuran dan mereka tidak segan-segan untuk melukai satu sama lain. Mereka tidak memikirkan apakah akan ada korban tewas atau terluka. Ini semua dilakukan karena sikap frustasi pelajar dan didukung oleh jiwa yang belum bijak dan masih labil akibat salah dalam pergaulan. Telah dilakukan oleh pihak sekitar untuk mengatasi permasalahan tawuran ini dengan solusi yang telah dilakukan. Yang pertama adalah para pelaku diberikan pembinaan. Pelaku diberikan pembinaan berupa penguatan di sisi religius atau keagamaannya. Misalnya hari ini anak disuruh menulis surat pendek dari Al-Quran sekitar 2 lembar. Besoknya diubah dengan menulis maknanya. Yang kedua, ada perjanjian dengan orang tua siswa yang terlibat tawuran. Pihak sekolah memberikan keputusan, yakni selama sebulan penuh anak-anak harus diantar jemput orang tuanya. Anak-anak yang terlibat tawuran diberikan sanksi berupa pembinaan dalam rangkaian penguatan pendidikan karakter. Sehingga terdapat beberapa alternatif solusi. Yang pertama adalah para siswa wajib diajarkan dan memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, dilakukan komunikasi dan pendekatan secara khusus kepada para pelajar
untuk mengajarkan cinta dan kasih. Yang ketiga, pengajaran ilmu bela diri yang mempunyai prinsip penggunaan untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, diajarkan ilmu sosial budaya. Ilmu sosial budaya sangat bermanfaat untuk pelajar khususnya, yaitu agar tidak salah menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Yang kelima, bagi para orang tua, mulailah belajar jadi sahabat anak-anaknya. Jangan jadi polisi, hakim, atau orang asing di mata anak. Hal ini sangat penting untuk memasuki dunia mereka dan mengetahui apa yang sedang mereka pikirkan atau rasakan. Jadi, kalau ada masalah dalam kehidupan mereka, orang tua bisa segera ikut menyelesaikan dengan bijak dan dewasa. Sekian video ini saya buat, saya Rizky Amalia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.